Kembali lagi bersama QT Research. Kita meneruskan pembahasan di video sebelumnya aja, dimana ada level yang harus ditembus sama si komposit, yaitu di level 6970. Sampai saat ini udah berapa minggu ya belum berhasil break ke atas 6970 tersebut. Secara keseluruhan ya menjadi sentimennya menjadi sideways kecil. Ini mungkin kita marking aja dulu, ini ada kotak kecil sekitar ini sideways ya. Untuk major event minggu ini itu ada data dari luar, yaitu CPI-nya US, dan hasilnya itu katanya si Federal Reserve tuh ada kemungkinan pausing rate hike. Ya nggak tahu kan, itu juga udah berapa bulan yang lalu katanya pausing tapi akhirnya dinaikin juga. Jadi ya agak begitu. Ya respon market gak begitu ini sih, gak begitu positif setelah ada pengumuman itu lagi. Karena takutnya yang udah jadi bulan ini bilangnya pausing, taunya bulan depan malah rate hike kembali. Jadi itu semua tergantung dari data inflasinya sendiri, dari CPI-nya sendiri. Untuk BI rate ya kemungkinan besar ya mengikuti kali ya, mengikuti dari Federal Reserve-nya itu sendiri. Jadi ya kita balik lagi ke pembahasan chart. Jadi masih ada level yang harus ditembus sama si komposit, yaitu di 6970. Kalaupun emang dia breakdown, maksudnya break low, kemungkinan support terdekat ada di sekitar 6740-an. Secara keseluruhan balik lagi, sentimen si komposit itu sedang sideways kecil tadi di kotak yang kita udah bahas. Kita langsung ke saham yang sudah detect sama sistem trading kita. Itu pertama ada Archie. Ya Archie udah berapa minggu lah dia rally, tapi sayangnya kita nggak dapat saham ini. Mungkin kita plotting aja, kalaupun emang ada pullback, kemungkinan itu ada support terdekatnya di sekitaran 380. Jadi bisa dipantau kalau misalnya si harga berbalik arah ke level tersebut 380. Di atas level tersebut kita cari ada reversal pattern atau enggak. Jadi masukin ke watchlist juga boleh sih untuk si saham Archie ini. Lanjut, setelah Archie ada Auto, tentu aja uptrend. Ya kita nggak tahu sih ini sampai berapa resistannya. Kalau melihat dari monthly chart sih ya kan nggak mungkin ya masih jauh. Ya kita nggak tahu apakah dia bisa nyampe ke level 4000 atau enggak. Ini dari monthly chart yang merupakan high dari bulan Desember 2014. Itu untuk si saham Auto. Masih jauh perjalanannya kalau kita ngelihat dari daily chart. Lanjut. Jadi intinya ya masih uptrend lah. Tekim tentu aja sedang uptrend. Dia sekarang sedang berada di area resistance 7500-an. Kalaupun emang ada pullback, kemungkinan support terdekatnya ada di 6925. Bagi yang belum punya barang, sepertinya jangan di HK dulu di harga-harga sekarang. Mending lebih baik tunggu dia ada balik arah sedikit, yaitu yang tadi kemungkinan support terdekat ada di 6900 baru di HK gitu. Kalaupun emang dia lanjut dari 7500, target berikutnya ada di sekitaran 8000. Itu untuk Tekim. Setelah itu Wismilak break high kembali, sama seperti Auto. Belum ada pelemahan momentum. Hari ini dia break fractal 1925. Kemungkinan ya dia mempunyai resisten sebenarnya di area psikologi, itu di sekitaran level 2000-an nih, dan itu sudah mendekati. Ya kita lihat aja ada reaksi pelemahan momentum gak setelah tes level 2000 tersebut. Setelah itu ada ENRG. 3 hari yang lalu dia break ke atas 246, sepertinya signal beli. Kita sempat kena pullback, tapi sayangnya cut loss kita masih terpantau aman, yaitu di sekitaran 216. Jadi kita masih nge-hold di barang. Bagi yang berminat, pas Senin besok bisa langsung dibeli. Cut lossnya di level garis merah yang bisa dilihat di chart. Untuk targetnya kemungkinan ada di sekitaran 280. Itu untuk energi. Setelah itu SMCB kita lewatin, kayaknya nggak perlu ada pembahasan.
ESA bagi yang punya barang sepertinya masih ya masih boleh di hold selama 550 tidak tertembus. Kalau misalnya dia break low 550 tersebut, sepertinya ya kabur dulu aja. Soalnya kenapa? Kemungkinan kalau misal kita ngelihat price actionnya ini bisa membentuk yang namanya SAS. Ini right shoulders ya kan. Kalau misalnya dia breakdown ke 550 ini menjadi neckline ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi untuk saat ini ya di hold aja di sini dulu. Itu untuk ESA. Setelah itu ada ABMM. Kemarin dia break ke atas 3850 sepertinya signal beli, dengan target berikutnya ada di sekitaran 4400-an bagi yang belum kesampaian untuk pegang di barang. Kayaknya ngantri aja di sekitaran 3850 ngantri belinya. Untuk cut lossnya ya emang awalnya kita planningnya itu punya ada di 2900 tapi terlalu jauh. Mungkin cut loss saya bisa kita persempit itu di sekitaran 3540. Secara keseluruhan ya masih uptrend sih semenjak dia break resisten 3850 tersebut. Cukup menarik untuk ABMM ini. Strateginya buy on weakness. Setelah itu BRPT kita lewatin hari ini. Emang rally-nya gila, 9%, 9,5% lah. Kemungkinan ya dia juga break market struktur 845, tapi di sini ada area gap. Jadi intinya masih cukup riskan lah kalau misalnya pengen beli di harga-harga sekarang. Kalau dari kami kayaknya masih menunggu price action lebih lanjut untuk mentradingkan saham Barito Pacific ini. Setelah itu ada BNGA tentu aja masih uptrend. Hari ini rejection candle tapi ya nggak masalah. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di sekitar 1650. Kalau misalnya emang dia pullback ya, mengikuti si IHSG dalam waktu dekat. Setelah itu SCMA kita wait and see dulu. Trading saham si SCMA ini sedikit sulit sih. Jadi kita masih menunggu price action lebih lanjut intinya. Setelah itu Java bisa buy on breakout 1410, kemungkinan cut loss sedikit lebar yaitu di sekitaran 1225. Jadi kalau misalnya emang dia breakout garis biru tersebut, size-nya mungkin bisa diatur agar diperkecil gitu loh. Karena ya balik lagi masih bisa dibilang kalau misalnya dari 1400-an entry point ke 1200-an kan ya kurang lebih 20%-an kalaupun emang rugi. Jadi ya diperkecil aja. Setelah itu TBIG kita lewatin. Excel secara keseluruhan yang masih uptrend. Hari ini dia tes, bukan hari ini ya, 3 hari yang lalu dia tes resisten 2400-an. Kalaupun emang ada pullback, kemungkinan support terdekatnya ada di sekitaran 2100. HK di harga-harga sekarang kayaknya masih cukup riskan unless dia berhasil break ke atas 2380 aja sekalian. Itu untuk strategi si Excel. Setelah itu Silo 3 hari yang lalu dia break high 2050 sepertinya signal beli. Ya hari ini kita kena pullback tapi kita masih nge-hold harga selama 1820. Cut loss tidak tertembus, jadi bisa consider untuk beli pas opening Senin besok dengan cut loss di 1820-an. Setelah itu ada Elsa trailing profit ada di 362. Kita belum update sampai saat ini, jadi dibiarin aja. Udah 2 hari candle-nya doji menunjukkan indecisions market. Jadi ya walaupun indecisions tapi ya balik lagi ke tren besarnya itu masih uptrend. Kita tinggal tunggu price action lebih lanjut untuk apakah untuk average up ataupun memang harus kita taking profit.
sama seperti pembahasan yang lain, kalau misalnya HK di harga-harga sekarang kayaknya masih cukup riskan. Setelah itu CFIN kita lewatin. LPKR bisa dipantau kalau misalnya berhasil break high 110, kemungkinan cut loss ada di 95. Setelah itu ada bird. Nggak ada banyak yang berubah. Kita masih menargetkan si saham bird ini menuju target berikutnya itu di sekitaran 2600-an. Sorry. Untuk saham terakhir itu ada INKP. Dia sedang uptrend. Kemungkinan target berikutnya ada di 10400-an. Jadi nyampe mana tadi? Iya, jadi INKP ini masih uptrend. Kita masih menargetkan 10400 kalau misalnya di harga sekarang kayaknya masih cukup riskan lah. Jadi dibiarin aja dulu kalau misalnya belum ada yang punya barang. Kita masih menunggu price action lebih lanjut aja untuk entry kembali. Yang punya barang dari 8.700-an kayaknya nggak ada masalah, masih boleh di hold. Target berikutnya yang ada di garis hijau yang tadi kita udah sempat bahas. Ya udah, kayaknya itu dulu dari pembahasan kita. Jadi ada beberapa saham yang bisa langsung dibeli, contohnya kayak NRG. Setelah itu Silo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.